Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Singkat. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Kisah tentang Yohanes Pembaptis yang hidupnya berakhir dalam kematian di tangan Herodes dan Herodias. Saudara-saudara, seluruh kehidupan Santo Yohanes Pembaptis terpusat pada misteri Kristus Sang Mesias. Santo Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus. Jalan tidak hanya untuk pelayanan publik Yesus, Yohanes juga mempersiapkan jalan penderitaan dan kematian Yesus. Dan Yohanes menghayati pewartaannya. Cara Yohanes mempersiapkan jalan bagi Kristus juga dihayati melalui penderitaannya ketika dia ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh atas perintah Herodes, pemimpin yang bengis dan sewenang-wenang. Hal yang sama nanti dialami oleh Yesus. Dengan demikian, kehidupan Santo Yohanes Pembaptis menjadi penanda bagi jalan kehidupan Yesus pula. Yesus yang pewartaannya ditolak, Yesus yang ditangkap, Yesus yang dipenjara sendirian, ditinggalkan para muridnya, Yesus yang diadili dan kemudian dihukum mati pada kayu salib. Apakah berarti gagal? Tidak. Pewartaan Yohanes tidak gagal. Apa yang diwartakannya digenapi oleh Kristus, dan Kristus pun tidak gagal dengan kematiannya di kayu salib, sebab kematiannya menjadi tanda penebusan dan pengampunan, pendamaian atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka dalam doa Koronka kita berseru, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Dosa-dosa kita ditebus oleh Kristus yang kedatangannya, misteri hidupnya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, saya membayangkan Yohanes sama seperti Yesus. Apa itu? Yohanes berdoa bagi orang-orang yang memenjarakannya, bagi orang-orang yang membenci dan membunuhnya. Dan inilah misteri kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah kita ketika kita tidak melakukan balas dendam terhadap siapapun yang menyakiti kehidupan kita. Itu makna yang bisa kita renungkan. Mungkin saat ini kita juga sedang merasa sendirian, sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Yesus ketika di penjara, dalam keadaan sendiri, tiada yang menemani, sendirian di dalam ketercekaman dan ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Masa pandemi ini mungkin juga menjadi masa yang mencekam untuk kita, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Saudari-saudara, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita, menjaga dan melindungi kita berkat karya penebusannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar juga dari Yohanes dan dari Yesus Kristus, berseru dan berdoa. Kita berdoa untuk dunia, kita berdoa untuk siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita. Saat-saat sendiri menjadi saat yang berlimpah untuk berdoa. Mari kita berseru
Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian di saat-saat kami sedang mengalami kesulitan. Kuatkanlah kami semua berkat daya penebusmu, agar kami pun selalu menaruh belas kasih kepada siapapun dan berdoa untuk kebaikan siapapun, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudara bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam